Knock knock, trick or treat. Bulan Oktober waktunya untuk trick or treat atau Halloween party. Ya walaupun sebenarnya ini bukan budaya kita ya, tapi nyatanya banyak juga kok yang ikut euforia dari Halloween ini di Indonesia. Kalau di luar negeri emang ini jadi acara yang ditunggu-tunggu banget nih sama anak-anak. Karena biasanya malam-malamnya orang tua mereka itu udah siap untuk ngedandanin anak-anaknya jadi hantu-hantuan kecil. Terus nanti anak-anaknya akan berbondong-bondong ke rumah-rumah terus ngetok pintu minta trick or treats. Ini tuh jadi cara mereka untuk minta coklat ataupun permen. Nah kalau nggak dikasih treat sebenarnya mereka akan kasih trick. Tapi yang nggak dilakuin secara harfiah ya, cuman untuk nakut-nakutin aja. Jadi kayak kalau nggak dikasih candy atau coklat, sesuatu yang tak terduga katanya akan datang. Nah ini sepertinya hanya untuk ngancem-ngancem aja sih. How come Halloween jadi festival yang gede banget kayak sekarang ini? Nah, Halloween atau All Hallow Eve ini ternyata muncul sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi setiap tanggal 1 November, orang-orang Celtic ngerayain tahun barunya mereka. Nah, sebutannya sebenarnya Samhain. Malam sebelum Samhain ini disebutnya All Hallow Eve. Ya mirip-mirip lah istilahnya sama Christmas Eve atau malam sebelum Natal. Nah mereka sih percayanya kalau di malam sebelum Samhain ini roh-roh itu akan jalan terus muterin bumi sampai akhirnya mereka pergi ke akhirat. Orang-orang Celtic mikir kalau roh-roh yang berkeliaran ini bisa aja nih bikin keributan atau ngerusak hasil panennya mereka. Jadi untuk ngejauhin roh-roh yang nakal ini mereka bikinlah api unggun yang besar. Terus mereka pakai kostum dari binatang untuk melakukan penyamaran. Untuk bikin hantu-hantunya atau setan-setan dan roh-rohnya ini kebingungan. Di abad ke-7, Paus Bonifacius IV memutuskan kalau tanggal 1 November itu jadi hari semua orang kudus atau All Saints Day. Buat menghormati semua orang kudus ataupun pahlawan. Nah karena kekristenan dan Celtic itu sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lainnya, akhirnya digabungkanlah sama mereka untuk jadi perayaan yang sekarang disebutnya Halloween. Hallow dari bahasa Skotlandia artinya orang suci dan Ain itu artinya malam. Jadi Halloween artinya adalah malam orang-orang suci. Nah sekitar tahun 1773 orang Skotlandia mulai nge-combine nih dua kata ini dan menyebut tanggal 31 Oktober sebagai Halloween. Terus kok bisa ya muncul tradisi trick or treat? Jadi awalnya ini masih dimulai dari orang-orang Celtic ini. Mereka punya tradisi pakai kostum keliling rumah, terus mereka melakukan barter makanan dan minuman. Katanya sih ini simbol persembahan untuk makhluk gaib. Nah zaman kan berubah ya, agama Kristen juga akhirnya berkembang, jadinya tradisi Samhain ini mulai menyatulah ke nilai-nilai atau praktek-prakteknya Kristen. Di Kristen pada saat itu ada yang namanya souling. Ya kayak tradisi orang-orang yang kurang beruntung untuk berkeliling ke rumah dari rumah ke rumah. Terus mereka nyanyi, mereka berdoa dan nantinya akan dikasih imbalan sama yang punya rumah. Fast forward nih, pas abad ke-19 imigran Eropa membawa tradisi Halloween ini ke Amerika Utara. Tapi di sini Halloween jadi hari di mana semua orang itu bebas ngejahilin ataupun nipu orang lain. Sampai akhirnya tahun 1930-an pesta Halloween jadi nggak terkendali. Ada vandalisme lah, pukul-pukulan, ngerusak fasilitas umum lah, dan bikin rugi sampai jutaan dolar. Nah disinilah muncul sebutan Black Halloween. Karena Black Halloween akhirnya banyak kota-kota di US yang akhirnya nggak ngebolehin Halloween party. Cuman akhirnya mereka pakai tradisi dari Kanada nih. Ada tradisi Halloween dari Kanada yang sebenarnya hampir sama aja karena sama-sama nawarin treats. Nah ini dilakukan biar anak-anak tadi itu nggak ngelakuin Black Halloween lagi. Nah akhirnya anak-anak di situ kayaknya pada setuju. Ya udah deh akhirnya ada tradisi baru, anak-anak ngetok rumah ataupun bunyiin bel untuk bilang trick or treats. Selain tradisinya yang emang beneran terjadi, sebenarnya ada juga mitos tentang si Halloween ini sebenarnya. Jadi ada yang namanya Jack O'Lantern. Ini sebenarnya cerita dari rakyat Irlandia ya. Judulnya Stingy Jack.
Jack ini diceritain jahil banget dan akhirnya bisa nipu hantu berkali-kali sebelum dia mati. Udah mati sampai di surga dia nggak boleh masuk karena dibilang dia jahat. Nah di neraka dia pun nggak boleh masuk karena dia suka nipu hantu. Ya udah akhirnya si Jack terpaksa untuk menjelajah dunia antara dunia kematian sama dunia kehidupan. Selama jalan dia akhirnya bawa sebuah bara ditaruh di dalam lobak yang sebelumnya udah dia pahat. Dari sinilah akhirnya tradisi si Jack O'Lantern ini dikenal. Sekarang pakai labu yang dipahat, terus dimasukin lilin ke dalamnya, jadilah akhirnya boneka Halloween yang kayak kita tahu sekarang ini. Ngomongin Halloween juga sebenarnya identik ya sama kucing hitam. Sebenarnya ada banyak cerita sih tentang cerita hantu yang karakternya mungkin kucing hitam ya. Ya simply karena memang kucing hitam ini suka dikaitin sama penyihir atau hal-hal yang supranatural. Oh, dan ada juga warna-warna yang sering dipakai nih pas Halloween. Ya kalau kita Natalan mungkin pakainya merah, hijau yang identik sama Natal ya. Kalau di Halloween biasanya pakainya orange sama hitam. Mungkin sih karena labu itu warnanya orange, terus kalau penyihir atau hal-hal yang supernatural itu ya warnanya hitam. Kalau sekarang Halloween udah makin beragam. Di Indonesia ada banyak party, ada banyak festival yang untuk fun-fun lah yang ngerayain si Halloween party ini. Orang-orang pakai baju-baju lucu, cosplaying, makeup-makeupnya serem ala-ala zaman sekarang aja gitu. Nah kalau kalian tahun ini apakah ikut Halloween? Kalau iya komen ya pada pakai baju apa aja nih untuk Halloween party nanti.